الذين وكرم معذرين أيها الأحباب المحبوب وكافة الأساتذة والحجات ورحمة من هذا وصل كتاب النبي الدرجة حبيب صالح بن علوي وعندنا سيدنا حبيب مصطفى بن بكر بركبر para asatidz saudara Ustaz Sukron Ustaz Ujang ada Ustaz Ujang selada para asatidz para hujat yang lainnya yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tapi sedikit mudah-mudahan rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau kita doakan para habaib para asatidz para hujat semoga semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fi hayatikum amin ya rabbal alamin. Ya sahabat istazam yang juga berhadirin sekalian jamaah majelis taklim bertadkir alusan jamaah Qur'an semoga kita semua yang berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia dan berkah Nabi yang paling mulia amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah majelis kita dari awal untuk membaca maulid Situduro. Mudah-mudahan dengan membaca maulid Situduro dengan barakahnya Rasulullah dengan barakah salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa istri anak istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati dan pikiran kita itu dengan nur. Nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin Nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyak taufik dan hidayah wa nihayah. Amin. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang tua, saudara, anak, istri, sahabat yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, memberikan kesehatan, keluarkan taharan wa badinan. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan istiqomah Allah halal wa batinan. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana. Amin. Dan dari segala macam wabah penyakit. Amin. Dan apabila Allah mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang menjadikan kubur kita kelak serta dari tangan surga Allah Radhatul Nadriyatul Jinan dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jahid Nabi wa bihaqqi salatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan mudah kita ini kita haturkan kita curahkan salawat dan salam kepada baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai biasanya telah membaca maulid Situduro dan juga kita membahas ya satu karya dari seorang hadirat Islam Islam Al-Alawi dari Kutubul Irsyad Muwatul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah satu kitab karya beliau yang berjudul Sabilul Itikar wal I'tibar ya. Bahasan terakhir kita wa qad warada anna fin nari hayatun. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillahir rahmanir ta'ala wa radha wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad warada anna fin nari hayatun mithlu anaqil bahti wa hiya al-ibilu al-khurasaniyah wa aqaraba mithlu amsalul baghali. Kalau sana tulisannya apa? Maksudnya amsal. Amsalul bighal, amsalul baghal, al-muwaqqifah, al-muwaqqifati, talsa'ul lis'ah ya, talsa'ul lis'at apa? Fayajidu alama hammatuha arba'ina khalifan walau anna dalwan minal ghusaki uhariqa fid dunya la annatanna ahlud dunya walau anna fitratan minaz zaqumi qatarat fid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayisuhum walau anna rajulan min ahli nari kharaja ila dunya lamata ahli dunya min natnin ri'ihi wa taswihi khalqihi.
Namun ada menjelaskannya lanjutan dari bahasan kita kemarin, bahasan pekan lalu masih berkisaran sekitar neraka. Makanya banyak nggak masuk nih. Kalau sudah cinta neraka pada nggak masuk semua nih. Sepi, ya nggak? Gak tahu takut neraka apa takut kopi. Wallahu a'lam. Mungkin kita takut sama Allah ya. Waqad warada, dan sungguh telah diriwayatkan. Warada itu berarti dalam satu hadis ya, berdasarkan dari hadis ya. Waroda, sungguh telah dituturkan, diriwayatkan berdasarkan hadis itu waroda. Anna finnari ayatun, sungguhnya di dalam neraka itu ada ular. Ada ular mithlu anakil bahti ya. Itu seperti leher onta. Jadi bukan al-bakhar itu artinya sih nggak ada kalau bahasa Indonesia. Al-bakhar itu ya bakhar ya. Seperti leher al-bakhar. Apa itu bakhar? Wahiyal ibilul khurasaniyah. Al-bakhar itu adalah jenis onta Khurasan. Daerah Khurasan. Ya, daerah Khurasan ini daerah mana? Dekat daerah Iran. Jadi jenis onta daerah Khurasan ini namanya bakhar, orang Arab nyebutnya. Ya. Jadi nanti ada ular di dalam neraka, ada ular seperti leher onta lah. Cuman leher onta Iran, onta Khurasan, artinya mungkin lebih besar. Wa'aqaribu ya, wa'aqaribu amsalul bigal, al-bagalil waqifat ya. Dan juga ada kalajengking ya. Itu skorpion. Di neraka ada kalajengking. Amsalul bigal, bigal al-waqifah ya, itu seperti bagel yang berpelana. Bagel itu apa? Antara peranakan kuda dan keledai. Jadi kawin silang kuda sama keledai, jadinya bagel. Ya, bagal. Ya, jadi peranakan kuda sama keledai. Ini lu coba, nanti lu cobain, energinya enggak. Cobain kambing sama sapi enggak bisa. Kalau udah menurut masih bisa. Ini kawin silang, nah itu namanya bagal. Nanti ada tuh kalajengking segede gitu. Kalajengkingnya segede gitu, kayak bagal. Yang memakai apa? Berpelana. Jadi kayak bagal yang berpelana. Al-sa'ul lis'am. Ya. Dia menyengat dengan sengatan ya. Dengan sengatan yang sangat apa? Ya sengatan. Sangat beracun, ini sangat bahaya. Fayajidu alama ammatuha arba'ina khalifah. Nah, maka akan merasakan, jadi itu kan akan mendapatkan, enggak pas, jadi akan merasakan. Maka akan merasakan ya, orang yang disengat itu dengan kalajengking ini sakit ya, sangat sakit ya. Ammatuha arba'ina khalifah. Sangat panasnya itu sampai 40 macam. 40 macam panas sakitnya. Macam-macam lah ya. Sekarang rasa aja ada berapa? Asam, manis, pedas, asam, asin, pahit, manis, udah segitu aja. Nah ini 40 rasa panasnya itu dan sakitnya ada 40 macam sekali sengat tas ya. Walau anna dalwa minal musaqi uhriqa fid dunya la annatanna la antanna ahlud dunya. Dan ya, juga ada apa? Dalwan itu gayung ya, gayung dari rusaki ya. Dipenuhi apa? Sesuatu yang sangat busuk. Minal rusak, dari sesuatu yang sangat busuk ya. Uhriqa fid dunya la antanna ahlud dunya. Kalau ditumpahkan ya, gayung itu di dunia, maka akan menjadi bau busuk seluruh penduduk dunia. Gayung doang, satu gayung doang, siram itu ya, sesuatu yang busuk dari neraka itu, ambil satu gayung, siram ke dunia, satu dunia kita semua jadi bau busuk.
Manusianya, hewannya, sama-sama, jinnya, kuntilanaknya dibawa busuk dan semuanya. Ya, seluruhnya. Kalau satu gayung saja, ya, sesuatu yang busuk dari neraka itu disiramkan, ditumpahkan ke dunia. Walau anna kitratan min zakum qatarat fid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishuhum. Dan jika ya getah, dan jika sesungguhnya getah, tetesan itu kan tetesan dari pohon zakum, berarti kan getah. Enggak, nanti gampang getah. Kalau menurut bahasa kitroh itu ya tetesan. Dan sesungguhnya ya satu tetes getah dari pohon zakum, pohon yang tumbuh di neraka itu kotor, ya, jatuh di dunia, ya, jatuh satu tetes saja ke dunia, la afsadat, ya, menetes berarti ya, menetes ke dunia ini, la afsadat ala ahli dunia ma'aishahum, maka akan rusak bagi penduduk dunia ini ma'aishahum, lingkungan hidup mereka, rusak semua, satu tetes, menetes saja. Saya getah dari pohon zakum, pohon yang tumbuh di neraka, netes ke dunia ini, rusak semua. Air rusak, peternakan rusak, pertanian rusak, semuanya rusak. Tuh, begitu dahsyatnya itu, ya, pohon zakum yang tumbuh di neraka, getahnya. Walau anna rajulan min ahlin nar, walau anna rajulan min ahlin nar kharaja ila dunya lamata li ahli dunya min natni rihi wa tashwihi khalqihi. Dan jikalau seandainya seorang laki-laki dari ahli neraka, penghuni neraka, ada seorang laki-laki, seorang dari penghuni neraka, kharaja ila dunya, dia keluar ke dunia, ya, seandainya dia keluar ke dunia ini, lama ahli dunia, maka akan mati seluruh penduduk dunia. Satu orang aja penghuni neraka muncul ke dunia ini, mati semua penduduk dunia. Kenapa bisa mati? Minat tenirihi, dari begitu sangat busuknya baunya dia. Baunya sangat busuk. Wa taswihi khalqihi, dan begitu sangat menyeramkan, menakutkan rupanya. Rupanya serem, ya, monster kalah. Bayangin, monster apa aja kalah. Ya enggak, Venom lewat, Venom masuk neraka itu habis juga, ya. Itu begitu dahsyat itu. Bayangin rupa penghuni neraka dan baunya dasar busuknya minta ampun, naudzubillah, sehingga menyebabkan seluruh penduduk dunia mati, ya. Allah. Wa inna abwaban nari sab'atun, kama qala subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Surat Al-Adil dalam surah Al-Hijr ayat 44. Dan sesungguhnya pintu-pintu neraka itu ada 7, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, laha, dan baginya, bagi neraka itu, bagi jahanam itu ada 7 pintu. Setiap pintu itu bagi mereka sesuai dengan golongan masing-masing, ya, sesuai dengan ya ketentuan, sesuai dengan golongan masing-masing, maksud, ya, kelas-kelasnya, ya, sudah tuh. Wahia sab'un tabaqat ba'duha tahta ba'din, yakni maksudnya ada 7 tingkatan. Jadi neraka itu 7 tingkat, 7 tingkat, ya. Yang satu, sebagian satu ada di bawah bagian yang lain. Nanti dia bertingkat, berlapis neraka. 2, 3, 4, 7 tingkat, ada 7 lapisan. Al-ula minha jahannam. Yang pertama namanya jahannam, ya. Wa yuqalu innaha li'usatil muwahhidin. Kenapa dia dinamakan jahannam? Karena dia ini yang dikatakan juga sesungguhnya neraka jahanam ini tempat untuk orang yang ahli maksiat dari kalangan orang yang mengesahkan Allah. Suatu orang yang bermaksiat, ya. Al-muwahhidin, orang yang bertauhid. Orang Islam yang maksiat, udah itu dah.
Dia bertauhid bahwasannya la ilaha illallah. Ya enggak? Baik itu dari umat Nabi Muhammad ataupun umat yang lain. Kan la ilaha illallah semuanya. Betul enggak? Tapi bermaksiat jalan juga. Nah ini taat maksiat, taat maksiat, taat maksiat, taat. Tempatnya jahanam. Tempatnya jahanam. Ya Allah, belum. Ya. Lalu wathaniyatu sagar. Yang kedua namanya sagar. Ya, bukan sagon, bukan. Sagon seret loh, sini kering habis bakar jadi abu. Ya. Sagar. Wathalithatu lago. Yang ketiga namanya lago, neraka lago. Warabi'atu dan yang keempat namanya al-hutamah. Kama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'ala afidah al-Qur'an. Ya. Al-hutamah yang keempat. Al-khamis wal khamis dan kelima namanya as-sa'ir. Neraka sa'ir. Bahasanya sangit. Enggak sa'ir. Belas orangnya sangit. Sa'ir. Wasadis satu dan yang keenam namanya jahim. Ya, jahim. Wasabi'atu namanya al-hawiyah. Wahiyya sufla. Walaysa laha qa'arun wala muntaha. Dan yang ketujuh namanya hawiyah. Kasih nama anak perempuan nama hawiyah. Mikirnya bagus, ada dalam Al-Quran bagus nih hawiyah. Astagfirullahaladzim. Hawiyah itu keraknya neraka. Neraka yang paling dasar. Wahiyya sufla. Yang paling dasar itu neraka, paling bawah. Artinya semakin paling bawah semakin paling dahsyat siksaan. Semakin paling berat. Wahiyya sufla, aspal ya, jadi itu dari bahasa Arab. Sufla. Ya. Paling dasar. Walaisa laha dan tidak ada padanya qa'run. Ya. Tidak ada padanya itu apa ya? Bukan atap. Qa'run itu dasar. Wala muntaha dan tidak ada ujung dasarnya. Jadi tidak ada ujung. Itu al-hawiyah. Kalau neraka yang lain umpamanya ya enggak, neraka sa'ir. Neraka sa'ir terus ke bawah. Terus di bawahnya ternyata ada neraka jahim. Ya kan? Neraka jahim ke bawah terus paling dalam. Ada hawiyah. Ya, bukan hawian. Makanya hawian masuk hawiyah loh. Kalau hawian pacaran. Enggak, pacaran langsung main putus. Pacaran dulu di sana putus. Mudah-mudahan berlanjut di pernikahan. Amin. Tutup di pelaminan. Nah, baru halal ya enggak? Pacaran dulu di majlis taklim putus aja lah, mending kawin gitu, nikah. Jadi hawiyah ya, itu yang paling dasarnya, paling dasarnya neraka hawiyah. Wagat syahanat hadhihi tabaqat as-sab'u bil 'adzab asy-syadid, dan sungguh dipenuhi ya tingkatan-tingkatan ini, 7 tingkatan ini dengan azab yang sangat pedih. Jadi 7 tingkatan ini ya itu dipenuhi dengan azab yang sangat pedih. Wan nikalil fadhi', ya, dan malapetaka yang al-fadhi', peza. Kalau kita bilang itu menakutkan. Kalau Habai bilang peza itu fadhi', ya, menakutkan. Jadi malapetaka yang sangat menakutkan. Wal khizyil wail, apa nih? Wabil. Wal khizyil wabil, ya. Dan kehinaan yang terus menerus. Gak ada habisnya, hina, malapetaka yang menakutkan, hina, ya enggak. Wa in kanat mutafawitatan fi dzalika bihaitsu in kulla tabaqatin minha asyaddu adaban minallati fawqiha. Meskipun demikian dia bertingkat-tingkat itu, meskipun demikian itu berlainan
berbeda-beda ya siksaannya, di mana ya setiap satu tingkatan siksaannya itu lebih dahsyat daripada siksaan yang ada di atasnya. Jadi kalau umpamanya ya neraka yang paling bawah tadi Hawiyah itu yang paling dahsyatnya siksaan ya, yang paling dahsyat. Di atasnya itu Jahim itu nggak sedahsyat Hawiyah, tapi Jahim ini lebih dahsyat bila dibandingkan siksaan di neraka Sa'ir. Terus begitu Sa'ir siksaannya lebih dahsyat bila dibandingkan dengan siksaan di Hutama. Terus yang paling ringan itu yang paling atas, yaitu Jahannam. Nah, tadi untuk orang ya beriman, orang yang bertauhid kepada Allah tapi bermaksiat. Nah, begitu. Mau juga tidak itu. A'adhanallah. Makanya di sini Muhammad Haddad itu berdoa buat kita yang baca, buat beliau dan buat kita semua yang baca kitabnya. A'adhanallahu minha wa walidina wa ahbabana wal muslimina bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dari siksa neraka, dari neraka, wa walidina dan kedua orang tua kami, wa ahbabana dan orang yang kami cintai, ya, wal muslimin dan kaum muslimin bimannihi wa karamihi, ya, dengan sebab anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tsumma anna ahlan nari ya ismani. Kemudian kata Muhammad, ketahuilah sesungguhnya penghuni neraka itu ada dua macam, ada dua golongan, ya enggak? Yang pertama kismun minhuma. Yang pertama nih kismun minhuma humul ladzina yadkhulunaha min usatin ahlut tauhid. Min usatin ahlut tauhid. Yang pertama itu adalah mereka yang memasuki neraka ini, ya, mereka yang masuk ke dalam neraka ini man usatin usatin, ya, dari orang ahli yang bermaksiat, ahli tauhid yang bermaksiat itu. Wa hadzal qismun, dan golongan ini la yakhluduna finnar, mereka tidak kekal di dalam neraka, tidak kekal. Jadi kalau orang yang bertauhid kepada Allah, dia maksiat, masuk neraka tapi tidak kekal. Bal yakhrujuna minha bisyafa'ah. Tetapi ya, mereka akan keluar dari neraka itu bisyafa'ah, dengan syafaat atau pertolongan. Wa bi rahmatillahi ta'ala, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'duhum qabla tamamil 'uqubati, sebagian dari mereka setelah menuntaskan siksa, selesai sampai 7 umpamanya dia dihukum 10.000 tahun, atau 500 tahun atau 1.000 tahun, 1.000 tahun sampai kelar. Sebagiannya ada seperti itu, sampai tuntas masa siksaan, masa hukuman, nggak ada remisi, nggak ada apa, nggak ada. Betul-betul pokoknya 10 tahun terus sampai tuntas. Ba'duhum ini qabla tamam ini berarti sebelum tuntas afwan. Ya, qabla tamamil 'uqubah. Jadi sebagian dari mereka itu akan disiksa sebelum tuntas masa siksaannya. Belum tuntas siksaannya, dia sudah keluar dari neraka. Dia diponis umpamanya masuk neraka 175 tahun, baru 10 tahun udah keluar. Ada baru setahun udah keluar. Ada baru sebulan udah keluar. Belum tuntas siksaannya. Kenapa? Karena syafaat. Karena rahmat Allah. Syafaat dari siapa? Syafaat dari Rasulullah. Syafaat dari siapa? Syafaat dari wali min auliyaillah, para ulama dan lain sebagainya. Begitu, makanya banyak-banyak sholawat, banyak-banyak sholawat, ya, banyak-banyak ziarah ke makam wali. Itu orang banyak belajar ini kitab-kitabnya wali nih, kami ulama yang wali itu, contohnya Imam Abdul Hissa, Abdul Haddad. Kita baca kitabnya, sama kita pun masuk dalam naungan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikira mudah urusan akhirat itu berat, ya, sangat berat. Dunia ini nggak ada apa-apanya, dunia ini.
qabla thaman wa ba'dahum ba'da dzalika wa hum mutafawituna. Dan sebagian lagi dari mereka ini ya, itu setelah sampai tuntas. Sampai tuntas disiksa di neraka. Masa hukumannya, siksaannya sampai kelar 10 tahun, 10 tahun, 100 tahun diponis 100 tahun sampai kelar. Ya, wa hum mutafawituna, dan mereka ini apa? Mutafawituna, berlainan, berbeda-beda. Ya. Berlainan, berbeda siksaannya. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna akharahum khurujan minha wa atwalahum fiha muktan yakhruju minha ba'da sab'ata alafi sanah. Ba'da sab'ata alafi sanata. Nah, hitung nahum yang kedua. Wadhalika umrul dunia bima yugal. Ya. Dan diriwayatkan sesungguhnya mereka yang terakhir, ya, orang-orang yang terakhir keluar dari neraka ini, atwaluhum, dan paling lama, mereka yang paling lama di dalamnya, ya, muksan, apa, bertinggal, menetap tinggal di dalam neraka. Bayangin tinggal dalam neraka. Ya, orang tinggal di dalam neraka itu lebih lama dari umur dunia. Bukan lebih lama dari umur dia hidup di dunia, lebih lama dari umur dunia, dari perlama dunia diciptakan sampai hancur. Lama untuk orang di dalam neraka. Bayangin. Ya. Yang paling lamanya biha muktan yakhruju minha ba'da sab'ata alafi sanah. Itu yang terakhir tuh, setelah 7.000 tahun. 7.000 tahun itu rombongan terakhir tuh. Jadi orang paling lama di dalam neraka itu kalau misalnya orang yang ada tauhid di dalam hatinya, ya, ada tauhid dan dia maksiat, banyak maksiat, tapi ada setitik tauhid di dalam hati dia, itu dia akan keluar tuh paling lama itu di dalam neraka setelah 7.000 tahun di dalam neraka. Dari umur dunia, dan ini berhitungan umur dunia, ya. Lihat yugoru, dunia di dalamnya, maksud di dalam neraka itu akan seperti itu. Wala yakhludu fin nari muwahhidun albattata, bal yakhruju minha man kana fi qalbihi mithqalun habbatin min imanin kama fil ahadits sahihati. Dan tidak kekal di dalam neraka orang yang mengesakan, ya, orang yang bertauhid, maksudnya wahid itu orang yang bertauhid, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Al-battatanya ya. Bal minha man kana fi qalbihi mithqalun habbatin. Akan tetapi bahkan dia akan keluar dari neraka, ya, orang yang di dalam hatinya ada mithqalu habbatin minal iman, setitik atom dari iman. Nanti bisa lihat atom nggak? Titik atom? Gak bisa kita lihat titik atom. Kecil, titik atom. Bayangin, bukan lagi setitik semut masih gede. Setitik semut itu masih gede. Ya. Setitik atom nggak bisa lihat dari mata kepala. Ada iman setitik atom itu di dalam hati, dia akan kekal di dalam neraka. Ya, berarti gimana dia? Maksiat terus dia. Ya. Tapi ada titik iman dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya cuma begitu, 7.000 tahun. Sekarang kita hidup di dunia berapa tahun? Ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 42 tahun. Ya enggak? 67 masuk hari ini Mangwi. Nah, ya kan? Belum ada yang 100 tahun. Siapa yang sudah 100 tahun di dunia sih? Gak ada. Udah kayak lama banget kayaknya. Ini 7.000 tahun. Mau dalam neraka 7.000 tahun, ya silakan, monggo. Ya, maksiat kagak, sholat kagak, puasa kagak, maksiat terus. Berarti punya yakin bahwa Tuhan adalah Allah, yang punya alam adalah Allah, tapi tidak berdoa. Nanti tahu itu orang bertauhid tapi bermaksiat. Dari hakikat yang mau menjalankan syariat, itu masuk neraka dulu 7.000 tahun. Jadi tembus syariatnya di akhirat dan di neraka 7.000 tahun, main. Ya. 1 detik aja nggak tahan orang. Nah lalu
Yaitu sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis yang bagi dari Rasulullah SAW. Wal qismul akhar. Lalu golongan yang lain yaitu min ahlin nari humul kafiruna billah. Golongan yang lainnya itu adalah dari orang ahli neraka. Dari ahli neraka itu mereka orang-orang yang kafir kepada Allah. Humul kafiruna billah wal musyrikuna, orang musyrik, wal munafiquna alladziina yudhhiquna al-imana bi alsinatihim wa yudmiruna al-kufra fi qulubihim. Dan orang-orang munafik yang menunjukkan keimanan dengan lidah mereka, menampakkan keimanan dengan lidah mereka, wa yudmiruna al-kufra, dan menyembunyikan kekufuran, kekafiran fi qulubihim, di dalam hati mereka. Orang munafik kekal dalam neraka, jangan main-main. Munafik label boleh ulama, tapi kalau munafik kekal dalam neraka. Jangan cuma di lidah doang. Penampilan bukan main, ngomongnya bukan main, iman, Al-Quran lain sebagainya, tapi hatinya kafir, kekal di dalam neraka. Alhamdulillah min ya Allah. Wa wa'al kafirina billahi kathiratun. Faminhum al-yahudu wal nasara wal majusu wa ghairuhum wa kulluhum khaliduna fin nari abadal abadina. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wa malaikatihi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhum al-'adzab wa la hum yunzarun. Subhanallah alim al-Baqarah ya 161-162. Wa wa'al kafirina billahi kathiratun, dan macam-macam orang-orang kafir kepada Allah itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Ya, faminhum, di antara mereka, maka dari mereka adalah Yahudi, wal Nasara, Nasrani, wal Majusi, dan Majusi, ya, wairohum, dan selain mereka. Fakulluhum khaliduna finnari abadal abidina, dan abadal abidina. Dan setiap mereka orang yang kafir kepada Allah, musyrik, itu kekal mereka di dalam neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala, Allah SWT telah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka yang mati, ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, bagi mereka itu apa? Laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu dalam neraka. La yukhaffafu, tidak ada peringanan anhum, bagi mereka ada siksa. Tidak ada peringanan bagi mereka itu siksa. Tidak ada, kata Allah, tidak ada peringanan bagi orang kafir. Tidak ada mau syafaat, tidak ada. Ya. Walahum yundaru, dan juga tidak ada bagi mereka itu penangguhan. Di dunia bisa ada penangguhan tahanan, di dunia akhirat tidak ada. Al-Quran telah terbuka surah Al-Baqarah, nggak ada penangguhan, nggak ada peringanan. Bagi siapa? Bagi orang kafir, munafik, musyrik, mati dalam keadaan kafir, sama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak doa minta kepada Allah itu, minta kita kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau matinya kafir begitu, khalidina fiha, ya kekal. Na'udzubillah min dzalik. Waqala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni, ya, bagi apa? An yushraka bihi, orang yang menyekutukan, ya, dengan Allah, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman, dan Allah mengampuni maduna dzalika, ya, yang lain selain dari itu, dari musyrik. So dosa sirik, selain dosa sirik Allah ampuni. Bima yasa, bagi yang Allah kehendaki, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Surah An-Nisa, ya.
Lalu Allah Ta'ala dan Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansar. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang yang syirik musyrik ya kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti ya sungguh tahqiq itu ya. Haramallahu alaih, Allah haramkan atasnya surga wa ma'wahun nar, dan tempat dia adalah neraka. Jangan suka kedukun makanya. Ya, hati-hati. Main kedukun segala macam, musyrik, syirik, kekal dalam neraka. Tuh, bahaya tuh, tidak diampuni oleh Allah. Ya. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu min ansor, penolong. Ya ada tolong. Surah Al-Maidah ayat 72. Allah Ta'ala dan Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu mereka itu ada di mana? Fid darkil asfal. Nah, udah kerak paling dasarnya dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak akan pernah ya, bagi mereka itu mendapati nasir, pertolongan. Tidak akan pernah walam, bukan walam. Kalau walam itu tidak mendapatkan pertolongan. Mungkin nanti dapat pertolongan. Allah gunakan ya huruf di sini dalam kalimat ini walam. Kalau Allah itu tidak akan pernah selama-lamanya mendapatkan pertolongan. Sadaqallahu adzim, sadaqan Nabiyul Karim, wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Surah An-Nisa ayat 145. Nah, itu ayat itu maksud kalau haddad ini ya, kalau bisa dihafalin, diingat-ingat, dipahami maknanya supaya apa? Buat injeksi kita punya di diri, ingat beratnya akhirat ya. Wa qad warada anna dosa ya. Anna dorsal kafir fin nari mithlu jabali uhudin, dan sesungguh yang diriwayatkan dalam hadis wa qad warada anna dorsa, sesungguhnya gigi geraham, dorsa itu gigi geraham, al kafir, gigi geraham orang kafir di dalam neraka itu seperti gunung Uhud. Giginya segede gunung Uhud. Jadi gigi siapa paling gede? Ada segede gelas aqua? Nggak ada. Gigi penghuni neraka, orang kafir penghuni neraka, giginya segede, gerahamnya itu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ya Allah. Ya enggak? Wa waladu jilduhu ithnani wa arba'una zira'an. Allah. Dan tebal kulitnya tebal ternyata. Dan tebal kulitnya itu 42 zira. Berapa sih 42 zira? Itu sekitar 750 inci. 756 malah kalau mau detailnya. 42 ziro itu ukuran 756 inci, bukan senti. Setebal apa itu? Kalau 700 senti aja itu 7 meter, ngerti nggak? Ini inci. Sudah 750 deh. 750 senti itu 7 meter setengah tebal kulit. Ini inci, lebih tebal lagi kan? Ya kan? Bayangin kulitnya setebal itu. Giginya segede gunung Uhud. Siapa yang bilang? Rasulullah. Ini yang bilang Nabi Muhammad. Ya. Di dalam hadis, wa annal kuffara la yashabu lisanuhu al-farsakha wal-farsakhi wal-farsakhaini yata'uhun nasu. Allah. Dan sesungguhnya orang kafir itu nanti ya, itu dia menjulur lidahnya seukuran 1 parsah dan 2 parsah, diinjak-injak oleh manusia.
Berapa Beb satu parsa? Satu parsa itu kurang lebih 8 kilometer. Lah orangnya gede, gigi gerahamnya aja segede gunung Uhud, kulitnya aja bisa berapa itu? 15 meter tebelnya mungkin. Kulitnya kalah Godzilla. Godzilla kalah, Godzilla giginya nggak segede gunung Salak kan? Gigi Godzilla ya. Ini berarti lebih gede, lebih besar dari Godzilla. Kalau lihat film-film gedung kalah gedung. Satu orang itu giginya aja sebesar gunung Uhud, kulitnya bisa sampai 15 meteran tebal kulitnya. Lidahnya menjurut 8 km dan diinjek-injek oleh manusia-manusia lain. Ada yang 2 kali 8, berapa? 16. Kan satu parsa atau 2 parsa. Kalau satu parsa itu 8 kilo. Kalau 2 parsa 16 kilo panjang. Dari sini ke BBM 1 kilo. Nah, kalau dibuat keluar panjang banget tuh. Ke terminal. 8 kilo. Margonda dari ujung ke ujung 7 kilo. Ya, Margonda dari ujung ke ujung 7 kilo. 2 kali Margonda. Lebih dikit. Nah, Citayam lewat tuh. Bayangin ya. Bisa sampai ke Cirebon sana deh. Ujung lidah di Istana sampai ke Bogor sana. Orangnya di mana? Di UI. Allah. Mau bilang dari besarnya. Kenapa Allah besarkan wujudnya, fisiknya? Itu berdasarkan hadis Rasul. Kenapa? Maka dijelaskan di sini. Ya. Yu'adzimullahu ajzadal kafirina fin nari hatta yudha'afa lahumul azab wa yu'adzimu alaihim nikalu wal iqabu. Allah besarkan jasad, fisik jasad orang-orang kafir di dalam neraka sehingga yudha'afa, berlipat ganda, berlipat-lipat bagi mereka itu siksaan. Begitu dibesarkan oleh Allah fisiknya. Lu kira lu kuat, hebat, tebel, ya, kulit lu 18 meter tebelnya, ya, tebel, malah dilipat gandakan siksanya itu, semakin banyak siksanya itu, semakin berat siksanya karena malaikatnya juga kan, besar begitu, ya, untuk melipat gandakan azab siksa bagi mereka. Ya, adimu alaihim nikalu wal iqabu, dan dibesarkan bagi mereka itu nikalu, ya, malapetaka, ya, wal iqab, dan hukuman. Begitu. Thumma idza akhraja aswatal muwahhidina minan nari, thumma idza kharaja asatul muwahhidina minan nari wa lam yabqa fiha ahadun min ahli tauhid ughliqat abwabuha 'alal kafirina wa utbiqat alaihim. Kemudian jika keluar nih, sudah keluar, kharaja filman seperti jika telah keluar, ya, ahli tauhid, orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat sudah keluar dari neraka. Tapi yang terakhir tuh yang 7.000 tahun tadi, ya enggak ya? Keluar dari neraka. Walamnya berkofiha, dan tidak ditemukan di dalam neraka itu seorang pun ahadun min ahli tauhid, seorang pun dari ahli tauhid sudah nggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi orang ahli tauhid yang waktu di dunia ada tauhid dan hatinya Allah bersertifikat, sudah nggak ada lagi, bersih sudah, ya, nggak ada lagi. Nah, sudah tinggal kerak-kerak semuanya, ya, tinggal kerak-kerak penghuni neraka. Ughliqat, maka abwabuha, ughliqat abwabuha, pintu neraka itu akan ditutup, alal kafirinya, dan atas bagi orang-orang kafir ditutup pintu neraka, ceker, 7 lapis pintu ditutup. Wa utbiqat alaihim, ya, dan apa? Utbiqat itu dirapatkan, untuk rapat, dirapatkan bagi mereka. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dan berkata, innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Surah Al-Hamzah, ya, innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Sesungguhnya, ya, neraka itu bagi mereka itu apa? Muqsadah. Nanti dibuka, ya, surah Al-Hamzah ayat 8. Buka semua ya, surah Al-Hamzah dari 1 sampai 8.
baca sama artinya, jangan dibaca Arabnya aja. Lalu wa minhum man yuj'alu fi tabutin, ya Allah, yumla alaihi naran, dan sebagian dari mereka orang kafir nih di dalam neraka. Yang orang yang udah iman kan sudah keluar, dan sebagian mereka orang-orang kafir di dalam neraka ini, ya, yuj'alu fi tabutin, mereka itu diletakkan atau dijadikan di dalam peti tabut, ya, dijadikan mereka di dalam peti, maksudnya ditaruh dalam peti, ya, yumla alaihi naron, yang dinyalakan di atasnya itu neraka api, bukan neraka api, masuk dalam peti, peti itu api. Kemudian itu dikunci, ditutup, ya, masukin ke peti, ya, peti dalamnya api, terus ditutup, ditutup. Fala yazaluna kadzalika abadan sarmada, maka dia tidak akan keluar, ya, selama-lamanya. Mukhlidin fi adabillahi wa ghadabihi wa sukhtihi, ya Allah. Kekal, mukhlidina, kekal di dalam, ya, kekal selama-lamanya di dalam azabnya Allah, siksanya Allah, wa ghadabihi, dan murkanya Allah, dan marahnya Allah, wa sukhtihi, dan murkanya Allah, ila ghairi nihayatin wala ghayatin, ya, pada tanpa ujung dan habisan, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya, selalu dalam siksa Allah, marahnya Allah, dan murkanya Allah. Bayangin, nas'alullahul afiyah, kami memohon kepada Allah al-afiyah, ya, selamatan, wal wafat alal Islam, dan wafat dalam agama Islam, wa na'udzubillah min ahwali ahlinna, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal ihwal, keadaan penghuni neraka. Jahin Nabi wa bihaqqi salatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jam berapa sekarang? 21.47. Masih ada waktu. Anda tambahin. Ini kan sudah habis cerita neraka. Minggu depan, pekan depan kita masuk cerita surga. Lihat deh, penuh nanti sini. Ya, kalau ada sampai sini aja, sampai mengenai cerita neraka. Nah, masuk pekan akan datang, masuk ke cerita surga yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Haddad. Insya Allah pekan depan penuh. Nah, sekarang ada tambahan, ya, ada tambahan. Ada di dalam kitab ini. Kita buka dulu halamannya. Nih. Kalau dibacakan sih panjang hadisnya, ringkas saja. Ini ada hadis yang sebenarnya panjang, ada asbabul wurudnya, panjang cerita hadisnya dulu. Anda baca asbabul wurudnya dan dibaca langsung ke matan hadisnya aja. Ada pertanyaan dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ya, radhiyallahu anha, kepada Rasulullah SAW yang beliau. Jadi karena itu ada ayat wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, itu ayatnya. Nah, akhirnya qalat, berkata Sayyidatuna Fatimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an babin minha, ya Rasulullah, beritahu aku ya Rasulullah mengenai pintu-pintu dari neraka. Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah pernah bertanya kepada baginda besar Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW bersabda baginda besar Muhammad SAW, sabda Rasul apa? Ya Fatimah, inna ahwana babin minha sab'una alfa jabalin min nari. Dengerin, wahai Fatimah, kata Rasulullah, sabda Rasul, wahai Fatimah, sesungguhnya ahwana, yang paling remeh, yang paling ecek-ecek, kalau bahasa kita, ya, neraka yang paling ecek-ecek nih, ya, neraka yang paling ecek-ecek, sesungguhnya yang paling remeh dari pintu neraka itu, yang pintu darinya dari neraka itu ada apa? Sab'una alfa jabalin min nar, ada 70.000 gunung dari api. Dan neraka yang paling ecek-ecek tuh.
Jahanam lada. Yang paling bawah kan hawiyah, jahanam. Enggak. Itu ada 70.000 gunung dari api. Wa fi kulli jabalin sab'una alfa wadin minan nar. Dan pada setiap satu gunung ada 70.000 lembah dari api. Wa fi kulli wadin sab'una alfi syu'abin min nar. Dan di setiap satu lembah ada 70 juta wilayah dari api. Sab'una alfi 70 juta, 1000 kali 1000. Ya, 70 juta wilayah dari api. Wa fi kulli syu'abin alfi Madinah. Dan di setiap satu wilayah itu ada 1 juta kota. Di setiap satu wilayahnya ada 1 juta kota. Alfi Madinah. Wa fi kulli Madinah sab'una alfi qasrin min narin. Dan di setiap satu kota itu ada 70 juta komplek perumahan dari api, tapi ya bukan kayak Pondok Indah. Ada 7 dari setiap satu kota itu ada 70 juta komplek perumahan yang terbuat dari api. Wa fi kulli qasrin alfi darin min narin. Dan di setiap satu komplek perumahan itu ada 1 juta rumah dari api. Kulli darin sab'una alfi baitin min narin. Dan setiap satu rumah itu ada 70 juta kamar terbuat dari api. Wa fi kulli baitin sab'una alfi sundukin min narin. Dan di setiap satu kamar itu ada 70 juta sunduk peti, ya, ruangan boleh dari api kayak laci. Wa fi kulli sundukin sab'una alfi naw'in minal adabi laisa fiha adabun yushakiru sahibahu. Nah, dan di setiap satu peti itu ada 70 juta macam siksaan. Allah. 70 juta macam siksaan, ya. Laisa fiha adzabun yushakilu sahibahu. Orang yang menerimanya itu, ya, dia sudah tidak tahu lagi tuh gimana apa aja yang dirasakan siksanya. Itu paling ecek-eceknya neraka. Berdasarkan dari hadis yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan anggap remeh sholat, ya. Nanti hadir majlis tapi sholat tinggalan, waduh, naudzubillah dzalik. Enggak. Orang sekali ana ingetin, ya, ana ingetin antum dan ingetin diri ana pribadi. Ya. Satu kali antum meninggal sholat tanpa uzur, termaktub itu neraka. Termaktub langsung, tertulis di neraka. Fulan bi fulan, la budda, harus masuk neraka. Kata siapa? Rasulullah berhadis. Satu kali orang meninggal sholat itu Rasulullah membicarakan tentang orang yang Islam dari umatnya. Satu kali meninggalin neraka, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur. Uzur itu kan lupa, ketiduran. Tapi ketiduran terus menerus, aja itu kesengajaan namanya. Ya, itu termaktub langsung, nama kita tuh langsung member kita di neraka itu. Neraka di mana? Ya sudah jelas di sini tadi kalau hadap kasih tahu. Jahanam. Jangan main-main tuh. Jangan menganggap remeh sholat. Anda udah bilang berapa kali? Sholat lo jaga sholat deh, Pak Tulu. Jangan tinggalin sholat. Yang penting dilaksanakan. Perkara khusyuk enggak khusyuk itu urusan nanti. Ya. Anak bermusuh dulu apa sholat? Kagak, itu setan semua bilang begitu. Yang penting kita sholat. Seminim-minimnya kita terlepas, ya, dari tahkim hukuman orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu paling minim. Walaupun nggak dapat pahala umpamanya dari sholat kita tadi, tapi kita terlepas dari hukum orang yang meninggalkan sholat. Begitu.
Kalau kita paksakan terus, darinya kita yang penting kita sholat, dari nggak usuk, nanti lama-lama akan ada mauna dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menganggap remeh, sholat yang remeh, berarti juga besok bisa sholat lagi. Hari ini nggak sholat maghrib, besok bisa sholat maghrib, besok. Terus yang tadi maghrib ketinggalan mau dibawa gimana? Satu kali sholat fardu itu ya, tidak bisa diganti, dengerin, tidak bisa diganti dengan berapa puluh ribu lah sholat rakaat, berapa puluh ribu rakaat sunnah. Satu rakaatnya fardu. Antum sholat maghrib 2 rakaat, ya, ketinggalan, maksud dengan sengaja lagi. Kesiangan nanti dia langsung kodok. Sengaja atau maghrib tahu waktu maghrib, entar akhirnya besok maghrib. Kita lewat biasa aja, hati kita tidak ada asal. Meninggalkan itu nggak ada menyesal, menangis sampai nggak ada. Kenapa? Itu berarti kita terhijab dari Allah dan Rasulullah. Apa yang menyebabkan kita terhijab dari Allah dan Rasulullah sehingga tidak ada penyesalan? Itu menunjukkan kita tidak ada hijab, tidak ada penyesalan. Kenapa? Asalnya adalah sebabnya hubbud dunia. Jadi ninggalin sholat biasa aja. Biasa gak ada beban, ninggalin sholat gak ada beban. Gak ada beban di dalam hati, dalam batin, takut kalau gimana ya Allah. Kita sudah terhijab dari Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena hubbud dunia. Ya. 3 rakaat tinggalan maghrib secara sengaja, fardu nih. Ya. Antum mau sholat sunnah 3.000 rakaat, lu bisa untuk ganti 3 rakaat itu. 3.000 rakaat belum bisa. Jadi gimana lu? Langsung kodok. Jangan sampai kalau orang gak ada beban, gak ada beban. Akhirnya sekian tahun ketinggalan sholat dan gak lagi itu kan. Berapa tahun gak sholat itu gimana ya? Dulu waktu masih bujangan, waktu masih segala macam. Gak mana mau itu mau kodoknya. Itu harus dikodok, tetap harus dikodok. Tuh. Ya, kodok benar. Makanya orang kalau misalnya orang yang ngerti hukum, ada sholat sunnah dia ba'diyah, tapi dia banyak ninggalin sholat dulunya waktu muda. Dia udah tua masuk masjid, baru tua aja masuk masjid, mudanya kemana? Tua aja masuk musola, mudanya kemana? Muda kagak sholat, tua masuk musola, masuk masjid, rajin, tapi sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah jalanin. Ya fardu dulu nggak dikodok, haram dia sholat. Sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya haram. Kenapa? Karena yang fardu belum dibayar, belum diselesaikan. Tuh. Oh itu kalau dibuka dalam kitab-kitab fikih, berat, main-main. Tuh, ya, mumpung masih muda, jangan nganggap remeh sholat. Makanya jangan kasihan orang udah tua baru masuk masjid, baru masuk udah tua, waktu mudanya kemana? Kagak sholat segala macam. Udah tua kayak bener banget gitu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah harus sholat sunnah qobliyah harus sholat fardhu ba'diyah. Ini karena apa? Karena jahil. Artinya apa? Tidak ada ilmu. Nggak tahu kenapa? Males ngaji, males ta'lim. Makanya Rasulullah itu sudah wajibkan untuk ilmu itu wajib. Sudah jelas Rasulullah telah. Ya, kalau mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, dua-duanya harus dengan ilmu. Maka sampai Rasulullah itu jelaskan hadisnya, kalau boleh fardhatun ala kulli muslim, ay muslimatin, menuntut ilmu yaitu ilmu agama ini fardu ain. Setiap individu dari seorang muslim atau muslimah wajib dia untuk menuntut ilmu. Itu ya, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah lain ceritanya. Kalau kifayah tuh urusannya Ustaz Sukron tuh. Ada proyek orang meninggal, udah dia aja selama maju, sudah kita gugur. Ya kan? Tapi kalau fardu ain sebagaimana kita sholat fardu. Begitu juga menuntut ilmu, jangan nunggu tua lagi muda nih. Nah itu udah tahu nih ya. Nih, udah tahu ya. Sholat fardu yang ketinggalan kemarin-kemarin ya. Waktu masa-masa masih puber ya enggak? Nah udah kodok. Jadi gimana biar kodoknya? Sholat, habis sholat zuhur, sholat lagi. Sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat lagi sama kodok. Berapa tahun disanggup? Kalau perlu sampai mati. Gitu. Karena nggak tahu itunya.
Ya, tapi kalau antum nggak ada beban, nggak remeh, ninggalin sholat pakai dulu, nantang Tuhan loh namanya. Sama aja nantang Tuhan. Aku kagak takut, Allah gue kagak tahu, gue nggak sholat lama, tahu nggak ada masuk neraka, nggak takut gue. Tanpa ya sadar kita seperti itu sebenarnya kekatnya. Tapi kalau kita tuh kodok, wah gue dulu banyak tinggal kodok lagi. Subuh waktu itu kodok dulu sebelum sholat subuh. Orang sholat sunnah berbelia. Sholat sunnah apa aja? Bagus memang. Ya, bagus. Dapat apa? Oh, lebih baik daripada dunia sama isinya. Tapi subuhnya dulu banyak kosong, kagak sholat. Lebih baik kodok subuh. Sama aja, dapat juga itu. Fadilah dari sunnah belia subuh itu tetap dapat. Begitu. Jangan mau mendepankan sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya. Yang wajib dulu rapiin, yang wajib rapiin. Yang penting sholat nih, sholat. Ya, kalau misalnya banyak tinggal, kodok. Nah, anak minta tolong sama antum semua duduk di sana, yang pernah tinggal sholatnya di kodok, anak minta tolong. Itu aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat pilihan pribadi dan antum semua. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita kekuatan istiqomah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan menjadikan kubur kita kelak serta dari taman surga Allah Subhanahu dari hati kita, mengumpulkan kita kelak bersama kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bihaqqi salatu wa rahmatullahi amin ya rabbal alamin. Wa amin billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad.